Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, ketemu lagi dengan saya Irma Kandita. Sahabat, saya akan bercerita sedikit pengalaman mungkin tentang karir saya. Saya mulai suka bernyanyi itu memang dari kecil, dari sejak saya SD ya. Kalau tidak salah, saya pernah mengikuti lomba yang pertama kali itu adalah kelas 4 SD. Dan waktu itu antar kelas dan memang saya juga menang juara satu waktu itu. Saya baru sadar kalau waktu itu dari usia itu saya bisa saya hobi nyanyi. Dan kemudian berkembang sehingga saya sering ikut lomba-lomba yang diwakilkan oleh sekolah. Dan mulai saya menggeluti dunia panggung itu sekitar tahun 2008. Di sana saya mulai sering untuk mengenal dunia panggung seperti itu. Suka dukanya banyak sekali karena memang namanya kita di dunia panggung terkadang bernyanyi itu siang malam gitu kan. Suka dukanya dari jarak, dari pandangan orang. Terkadang tidak semua orang memandang kita itu baik karena memang mungkin dari profesi kita. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah terjerumus ke hal-hal yang negatif. Untuk sukanya banyak teman, banyak saudara, banyak mengenal tempat-tempat yang memang tidak sengaja saya kunjungi, tetapi karena memang tuntutan pekerjaan saya harus pergi ke tempat itu. Dan alhamdulillah bahkan sampai keluar pulau seperti itu, alhamdulillah saya pernah awal itu memang kita mengacu kepada lagu-lagu daerah, lagu-lagu Sunda, dan kemudian beranjak ke single-single nasional, dangdut, dan kemudian yang terakhir kemarin saya bawakan itu adalah single pop religi yang berjudul Syafakilah yang bekerja sama dengan Bang Tama Kangen Band. Kalau lagu udah banyak ya, kalau Sunda aja mungkin udah ada kurang lebih 10 kalau untuk tembang Sunda. Kalau dangdut satu, dan insya Allah setelah lebaran itu akan dirilis lagi lagunya tembangnya dangdut. Dan kalau untuk pop baru satu, Syafakilah itu. Baru mungkin insya Allah untuk kedepannya saya akan lebih belajar lagi gitu. Menciptakan lagu saya sedang belajar. Dan memang ada beberapa yang sudah saya coba ciptakan dan dinyanyikan juga oleh beberapa orang. Dan mungkin karena memang itu merupakan mungkin bisa dibilang hobi baru menulis lagu gitu kan. Dan saya akan terus belajar untuk lebih paham lagi, lebih kreatif lagi seperti itu. Iya, kalau untuk Ramadan ini karena memang biasanya itu sebelum Ramadan itu lagi rame-ramenya ya. Tetapi karena memang gara-gara COVID-19 semuanya dihentikan, untuk acara off air kita memang tidak ada. Dan untuk Ramadan sendiri karena mungkin tidak begitu, tahun sebelumnya pun tidak begitu ramai kalau untuk off air. Tetapi kalau misalnya apalagi sekarang gitu kan ditambah dengan COVID-19, jadi ya hampir semuanya memang ditiadakan untuk kegiatan di luar. Untuk Lebaran di daerah saya, karena memang situasinya dan suasananya di tempat saya itu masih perkampungan ya, masih yang asri gitu. Tetap menyenangkan, tapi mungkin bedanya adalah tidak seperti Lebaran tahun-tahun sebelumnya karena mungkin dari efek COVID-19 jadi tidak begitu ramai seperti itu. Yang ditunggu-tunggu saat Lebaran itu adalah bertemu dengan sanak saudara,
makan bersama sanak saudara, keseruan-keseruan yang memang sangat-sangat dinanti setiap tahunnya. Suka dukanya, kalau dibilang dukanya mungkin tidak begitu banyak, kecuali mungkin karena kita saling saling meminta maaf karena mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Di sana mungkin ada kesedihan, tetapi lebih banyak sukanya, bahagianya karena bisa berkumpul bersama sanak saudara seperti itu. Kangen kumpul-kumpul, kangen bercerita bersama semua keluarga, makan kue lebaran ya. Makan makanan khas lebaran yang memang itu biasanya ada setiap tahun. Kue aku paling suka kue-kue kering seperti semacam nastar, seperti itulah aku suka itu. Ketupat seperti itu juga makanan-makanan khas lebaran aku suka. Kalau di malam takbiran kita berkumpul di rumah, mengikuti takbiran, banyak berdoa seperti itu. Biasanya sih jarang yang sampai tidur terlelap biasanya kalau malam takbiran. Bercengkrama bersama keluarga dan kerabat, ya tentunya kalau di hari raya itu serasa lebih dekat karena biasanya yang jauh pun merapat dekat atau kalau tidak saya yang pergi ke rumah sanak saudara. Tetapi mungkin untuk tahun ini itu itu sangat dibatasi ya, juga karena memang peraturan dari pemerintah juga sebaiknya kita diam di rumah. Berharap lebaran tahun ini menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Setelah hari raya itu ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa berkumpul seperti biasa bersama sanak saudara, bisa pandemik yang saat ini terjadi, saya harap itu bisa secepatnya hilang dan kembali normal seperti biasa. Banyak yang belum tercapai, itu banyak. Dari mulai pribadi saya sendiri banyak yang harus diperbaiki, yang memang harus dicapai gitu ya. Terus keinginan, cita-cita banyak sekali lah pokoknya yang belum tercapai, dan semoga itu ada jalannya dan bisa tercapai secepatnya, amin ya rabbal alamin. Untuk single Syafakilah ini adalah saya menciptakan lagu ini berdasarkan atas apa yang terjadi, terutama di saat-saat seperti ini. Banyaknya orang yang merasa merana, menderita karena memang pandemik yang terjadi saat sekarang. Tetapi tetapi apapun yang terjadi, tetaplah itu adalah kuasa dan kehendak Allah. Jadi apapun kita hanya bisa berpasrah kepada Allah seperti itu. Dan tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, dan lebih baik kita berbaik sangka kepada Allah. Syafakilah untuk mengobati rasamu, dan sehingga hanya berpasrah kepada Allah seperti itu. Judulnya Syafakilah ya karena di lagu itu garis besarnya menceritakan mengobati hati seperti itu, mengobati hati kita agar lebih bertawakal, agar lebih berpasrah kepada Allah seperti itu. Untuk menyanyi mungkin saya memang sudah lama sekali saya belajar bernyanyi. Dan untuk mencipta lagu sebenarnya baru-baru saja. Saya pun terinspirasi dari Teh Anggrek Indonesia sendiri, yang memang beliau itu sangat mahir mencipta lagu ya. Kadang sehari itu dapat berapa ciptaannya gitu kan. Kemudian saya sedikit-sedikit belajar dan diarahkan juga oleh beliau, dan akhirnya saya mulai sedikit memahami, dan semoga untuk kedepannya saya bisa lebih lebih baik lagi lah berkarya seperti itu. Harapan Idul Fitri tahun ini berkumpul bersama saudara, kerabat dekat tanpa adanya batasan sebetulnya. Terus harapannya ya lebih baik lagi, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, buat sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, walaupun tahun ini mungkin
kita tidak bisa merayakan Idul Fitri seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi apapun kita syukuri dan tetap jaga diri, jaga kondisi. Jangan sampai kita menjadi salah satu yang terkena dampak COVID-19. Juga buat sahabat-sahabat semuanya, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya, dan semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang mampu membanggakan keluarga saya, juga kerabat-kerabat saya, juga teman-teman yang setia dan menyayangi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.